Menarik. Dari tadi kita menggunakan kata mayoritas. Menarik nih. Ya. Para pendiri republik ini sadar bahwa mayoritas secara kategori agama adalah umat Islam. Menarik. Dari tadi kita menggunakan kata mayoritas. Menarik nih. Ya. Para pendiri republik ini sadar bahwa mayoritas secara kategori agama adalah umat Islam. Ya. Tetapi para pendiri republik ini tidak pernah menggunakan kata mayoritas minoritas di dalam mengatur republik ini. Jadi tidak ada gunakan. Karena itu saya pernah mengatakan republik ini tidak didirikan untuk minoritas, tidak didirikan untuk mayoritas, didirikan untuk setiap anak bangsa Indonesia. Dan republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas, tidak dilindungi minoritas, tapi melindungi setiap anak bangsa. Tidak ada kata mayoritas minoritas di dalam konstitusi kita, di dalam pembukaan kita, dan di dalam perdebatan-perdebatan. Artinya apa? Artinya tokoh-tokoh yang waktu itu berjuang, dan banyak diantaranya adalah, kalau dalam kategorisasi sekarang adalah tokoh umat Islam, mereka menginginkan sebuah negara baru, republik, di mana di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Itunya arahnya ke sana. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang, kalau bicara umat, adalah tokoh-tokoh umat waktu itu. Saya contoh. Tapi mereka tampilnya dengan gagasan untuk bangsa. Walaupun mereka tahu secara kualifikasi mereka mayoritas. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa keadilan untuk semua dan representasi kebangsaan. Agus Salim kurang apa kalau ditanya tokoh keislamannya? Tokoh syarikat Islam. Dalam perjalanan karirnya, beliau kalau dibilang dalam perjuangan selalu sebagai bagian dari perjuangan umat Islam, bapak diplomasi Indonesia. Ketika berdiplomasi keluar, beliau membawa Indonesia sebagai bangsa seluruhnya. Tidak bicara mayoritas. Tidak mayoritas. Jenderal Sudirman, guru sekolah Muhammadiyah, yang kemudian nih kita ini sering menganggap kalau guru itu tidak bisa tegas. Ada enggak yang berani bilang kalau Jenderal Sudirman tidak tegas? Ini adalah seorang guru yang menjadi panglima besar, dan kalau lihat latar belakangnya ini adalah tokoh Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dengan resolusi jihadnya, resolusi jihad, kalau dibaca hari ini kalimatnya, kata-kata resolusi jihad, barangkali orang keder gitu. Itu ditulis tahun 45, resolusi jihad ya, betul ya? Resolusi jihad. Apa yang kemudian yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri, menggerakkan semua. Idiom yang digunakan, diksinya adalah diksi idiom-idiom keislaman untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi, saya melihat kontribusi itu diwujudkan di dalam sebuah semangat bahwa umat Islam hadir berperan untuk seluruh bangsa Indonesia. Itu semangatnya dari awal. Terima kasih, bagus sekali. Bukan untuk umat Islam saja, itu untuk semua. Juga ya? Loh, kalau dulu berbicaranya hanya Islam, maka dia akan bicara mayoritas saja. Tidak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nah dengan itu baca sejarahnya. Lalu apa masalah kita sekarang kemudian? Saya melihat kalau kita ingin memajukan umat Islam, ingin memajukan, maka kita memajukan agenda-agenda utama bangsa, otomatis itu akan membereskan persoalan di umat Islam. Otomatis kita menyelesaikan. Luar biasa. Pasti. Kenapa? Lah yang proporsi terbesarnya adalah umat Islam. Ya. Justru di sini menurut saya penariknya para pendiri republik. Para pendiri republik ini, tadi kita sebut nama-nama itu. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari
Hasan itu mengeluarkan resolusi jihad. Ya. Kan beliau tidak mengatakan ini untuk semata-mata umat Islam Indonesia merdeka, kan tidak. Ya. Betul saja. Kan untuk semua otomatis mendapatkan. Ya. Ketika Agus Salim memimpin delegasi diplomasi, itu bahasa-bahasanya ada bahasa keindonesiaan. Ya. Di sini menurut saya tantangan besar kita sekarang. Jadi saya melihat hari ini umat Islam harus secara serius mengangkat persoalan-persoalan yang senyatanya berdampak kepada kesehariannya. Ya. Pendidikan, Ya. lapangan pekerjaan, kesehatan, Ya. infrastruktur itu penting. Ya. Tapi infrastrukturnya bukan hanya infrastruktur besar. Ya. Air bersih, Ya. air bersih mendasar sekali. Ya. Jadi saya membayangkan ke depan kalau fokus kita juga memberikan keseriusan bahwa proses politik itu bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, tapi proses politik itu adalah untuk menggunakan kekuasaan bagi kemaslahatan seluruh bangsa. Di situ proses politik itu. Sehingga ketika umat Islam berpolitik untuk menghasilkan sesuatu, untuk mendapatkan perubahan dan hasil, dan bahwa kehadiran umat Islam di dalam politik itu tidak menjadi semata-mata rebutan kekuasaan. Kalau rebutan kekuasaan yang diceritakan oleh Bung Fadlizon, kalau rebutan kekuasaan, maka saat itu ngotot Ki Bagus Hadikusumo tidak akan berubah, tidak akan. Kenapa? Tapi mereka sadar bahwa ini bukan semata-mata secara simbolik itu hadir Islam dengan 7 kata di dalam Piagam Jakarta. Dan kita perlu garis bawahi bahwa sila yang menjadi sila pertama kita yang tadi disebut ini mencerminkan sebuah spirit tauhid yang barangkali sulit cari negara demokrasi manapun yang tidak berdasar agama dengan spirit tauhid seperti kita. Nggak ada. Tauhid itu hadir dan ini tidak muncul di tempat lain. Ya. Ketuhanan yang Maha itu jelas kata Esa itu. Ya. Ini menggambarkan bahwa mereka menginginkan sebuah negara yang menghadirkan, nih yang dikatakan mereka, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, terlibat dalam perdamaian dunia. Itu 4. Ya. 4 itu yang mau dihadirkan. Jadi apapun identitasnya, mereka bilang oke dah, yang identitas kita pinggirkan dulu, tapi 4 inilah kita menghadirkan. Ya. Nah sekarang menurut saya ini PR kita, bahwa perjuangan politik bukan untuk menempatkan semata-mata sehingga merasa alhamdulillah ada yang sama. Seperti disampaikan, orang milih itu 2, karena sesuatu yang dia merasa sama dan sesuatu yang dia harapkan. Sama itu bisa jenis kelamin, bisa agama, bisa suku, bisa kebiasaan, macam-macam kesamaan. Nah tetapi kita sudah harus melampaui itu. Dan saya melihat bangsa Indonesia hari ini sudah makin siap, dan umat Islam sudah menunjukkan kematangannya berdemokrasi.